Halo gengs, selamat datang di Zona Donghua Channel. Kali ini Mimin akan membahas spoiler Soulland 2. Buat kalian yang baru join, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar kalian selalu update konten-konten terbaru dari Mimin tentunya. Oke, gak usah lama-lama, langsung aja kita ke spoiler ya. Let's go! Reaksi insinyur jiwa ini juga sangat cepat. Ia segera menarik detektor osilasinya dan mengaktifkan pelindung jiwanya secara bersamaan. Ia membuka tangannya, dan dua bilah cahaya terjulur dari tangannya. Ia mengayunkannya dengan sangat cepat, dan bilah-bilah itu membungkus seluruh tubuhnya seperti bola. Dia sebenarnya seorang insinyur jiwa jarak dekat, dan dia tampak cukup kuat. 6 cincin jiwa bersinar di tubuhnya, 2 kuning, 3 ungu, dan 1 hitam. Pertarungan sungguhan tidak seperti pertarungan latihan. Tak seorang pun ingin menyimpan kemampuan jiwa mereka di saat-saat krusial, dan insinyur jiwa ini pun berperilaku serupa. Cincin jiwa yang menyala di tubuhnya adalah yang terakhir dan keenam, cincin jiwa hitamnya. Sebuah bola putih raksasa muncul dari balik punggungnya. Bola itu tampak seperti cangkang kura-kura putih. Ada banyak pola di permukaannya, dan cangkang kura-kura ini dengan cepat berubah menjadi kepingan-kepingan yang mulai berdansa di sekitar insinyur jiwa jarak dekat ini. Sebuah formasi perisai. Insinyur jiwa tipe pertahanan yang mirip dengan kakak ketiga. Dia menggunakan jiwa bela dirinya untuk bertahan dan alat jiwa untuk menyerang, bukan pilihan yang buruk. Dia memenuhi statusnya sebagai salah satu elit kekaisaran matahari bulan. Tidak banyak insinyur jiwa dan prajurit yang ditinggalkan kekaisaran matahari bulan untuk menjaga pegunungan Mingdou. Tetapi mereka semua adalah elit, dan kualitas telah digunakan untuk menyelesaikan masalah kuantitas. Tetapi bisakah pertahanan seperti itu menghentikan saya? Insinyur jiwa ini menegang saat ia mengaktifkan kemampuan bertahan dan menyerangnya. Yang lain dengan cepat mendekat, dan mereka hanya butuh 3 detik. Ia hanya perlu bertahan selama 3 detik sebelum bala bantuan tiba. 3 detik, hanya 3 detik. Insinyur jiwa kelas 6 ini sangat percaya diri. Musuhnya tidak menyerang ketua timnya, yang merupakan insinyur jiwa kelas 7, dan itu berarti dia tidak yakin untuk melakukannya. Jika begitu, musuhnya seharusnya tidak lebih kuat dari ketua timnya. Atau mungkin dia hanya sedikit lebih kuat. Dengan kemampuan bertahanku, bagaimana mungkin aku tidak bisa bertahan selama 3 detik? Penilaiannya ternyata sangat akurat. Dalam hal kekuatan jiwa, standar Huo Yuhao mirip dengan pemimpin timnya. Mereka berdua adalah Soul Sage, tetapi mungkinkah kekuatan mereka juga sama? Huo Yuhao telah melenyapkan seorang master jiwa jahat bercincin 8 ketika ia hanya memiliki 5 cincin. Ketika baru saja mendapatkan cincin ketujuhnya, ia berhasil membunuh Tyrant mata jahat yang berusia 100.000 tahun. Bagaimana mungkin kekuatan seperti itu diukur hanya dengan kekuatan jiwa? Sebuah retakan tiba-tiba muncul di udara. Retakan ini tidak terlalu kentara, dan insinyur jiwa kelas 6 itu hanya bisa melihat cakar tajam yang muncul entah dari mana, bersama bayangan emas gelap yang membawa ketajaman yang menyesakkan. Dan melintas di depannya sesaat kemudian. Ia masih mengayunkan pedangnya dengan susah payah. Namun, tiba-tiba ia merasa tubuhnya membeku, seolah segalanya telah berubah. Semua awan dan gunung seakan membeku, dan semua yang tadinya bisa ia kendalikan tak lagi bisa ia kendalikan. Dia tertegun sejenak, dan sesaat kemudian dia menyadari bahwa dia jatuh dari langit. Terjun bebas. Gelap sekali. Kenapa aku tidak bisa melihat apa-apa lagi? Ya, sebuah cakar tajam memang muncul dari langit. Hanya ada satu, dan itu adalah cakar emas gelap setajam silet. Cakar teror emas gelap milik Huo Yuhao. Ketajaman yang mengerikan mencabik-cabik tubuh musuhnya dalam sekejap. Tentu saja,
musuhnya tidak dapat mengendalikan apapun lagi. Cakar teror emas gelap milik Huo Yuhao di tangan kanannya memiliki kekuatan yang sebanding dengan serangan habis-habisan beruang cakar teror emas gelap 10.000 tahun. Seiring dengan peningkatan kekuatannya, bagaimana mungkin kekuatan ledakan yang datang begitu cepat bisa dilawan oleh seorang kaisar jiwa, seorang insinyur jiwa kelas 6? Bahkan Sol Douluo bercincin 8 pun akan merasa takut ketika Huo Yuhao berada di dekat mereka, apalagi para insinyur jiwa. Huo Yuhao berhasil dengan satu serangan. Dan cahaya keemasan gelap menghilang setelah satu kilatan. Sinar jiwa dan meriam yang mengerikan mengembun menjadi badai yang langsung meletus ke arah tempat Huo Yuhao menyerang. Namun, ia sudah jauh dari lokasi itu, dan setiap ledakan dan serangan tidak memengaruhinya sama sekali. Teleportasi instan, skill yang dimiliki tulang kaki kirinya. Dia sudah menggunakan teleportasi instan sesaat setelah melancarkan serangan, dan Huo Yuhao bahkan tidak repot-repot memperhatikan Soul Engineer kelas 6 yang baru saja diserangnya. Penghalang jiwa, bilah cahaya, skill jiwa pertahanan 10.000 tahun, di hadapan Dark Golden Terror Claw miliknya yang telah diresapi kekuatan jiwa dan kekuatan spiritual, semua itu tidak berarti apa-apa. Dia di sana. Keempat insinyur jiwa yang tersisa dengan cepat menemukan lokasi Huo Yuhao dengan detektor osilasi mereka. Namun, Huo Yuhao bergerak terlalu cepat. Dia menyerbu ke arah kaisar jiwa yang lain dengan beberapa kilatan ledakan sebelum mereka berempat dapat mengelilinginya, dan pada akhirnya berhasil keluar dengan imitasi. 2 Soul Sage dan 2 Soul Emperor, itulah 4 lawannya yang tersisa. Huo Yuhao berbalik dan menatap seorang insinyur jiwa kelas 7 yang memiliki meriam tajam di pundaknya saat ia melesat maju. Pada saat berikutnya, yang dapat dilihat oleh insinyur jiwa kelas 7 ini hanyalah cahaya ungu keemasan yang menyilaukan. Boom! Sebuah ledakan keras muncul di kepalanya. Dan ketiga orang lainnya menyaksikan dengan takjub ketika kepala petapa jiwa kelas 7 ini tiba-tiba meledak. Bagian merah dan putih berhamburan dan beterbangan ke segala arah. Ia bahkan belum sempat menembakkan meriam tajamnya sebelum tubuhnya jatuh ke tanah seperti batu. Perubahan situasi yang tiba-tiba ini mengejutkan ketiga orang lainnya, sementara pada saat ini, Huo Yuhao bertabrakan dengan kaisar jiwa yang menjadi targetnya. Cahaya bagaikan garis-garis mengalir di seluruh armor biru tua itu, dan Huo Yuhao kembali menggunakan Dark Golden Terror Claw. Melintasi langit, terkoyak, mati. Armor di tangan Huo Yuhao terbelah sesuai keinginannya saat dia melepaskan Dark Golden Terror Claw, lalu terbalik ke pergelangan tangannya dan berubah menjadi gelang yang lebih berat. Xuan Ziwen telah menamai alat jiwa berbentuk manusia ini Solo Battle Armor, dan satu-satunya kekurangan alat jiwa ini adalah tidak dapat meningkatkan beberapa kemampuan ofensif Huo Yuhao. Misalnya, Ultimate Ice dan Dark Golden Terror Claw milik Huo Yuhao terlalu merusak, dan armor ini mungkin tidak dapat menahan kekuatan setingkat itu ketika ia mengerahkan segalanya dengan kekuatan penuh. Oleh karena itu, Xuan Ziwen sangat menekankan dan mengutamakan kecepatan serta pertahanan saat membangun alat jiwa ini, terutama kecepatan. Ini adalah alat jiwa kelas 7, dan dapat meletus dengan kecepatan tertinggi Sol Douluo 8 cincin. Bahkan Titled Douluo pun harus berusaha keras jika ingin mengejar Huo Yuhao. Kekuatan bertarung Huo Yuhao yang tangguh menjadi lebih mencolok dengan mengandalkan kecepatan yang mengerikan ini. Huo Yuhao telah membunuh 3 dari 5 orang dalam sekejap mata. Dan 2 insinyur jiwa lainnya bukanlah orang bodoh. Mereka berdua berbalik dan berlari kembali menuju pegunungan Mingdou tanpa perlu berbicara satu sama lain. Huo Yuhao tidak mengejar mereka. Meskipun ia telah mengalahkan 3 orang begitu cepat,
ekspresinya menjadi sangat serius. Itu karena ia bisa melihat 10 bayangan biru tua terbang ke arahnya dengan kecepatan yang sangat tinggi. Huo Yuhao dapat melihat dari gelombang kekuatan jiwa mereka bahwa 10 orang yang mengikuti di belakang jauh lebih kuat daripada 5 orang yang datang sebelumnya. Yang lebih penting, Huo Yuhao kenal mereka. Bukankah mereka bagian dari Legiun Tiran Jahat, yang merupakan legiun tingkat penguasa binatang yang paling mahir dalam kecepatan? Yang juga bagian dari tangan yang melindungi negara? Mereka semua adalah sage jiwa, setidaknya 9 sage jiwa dan seorang Sol Douluo. Huo Yuhao dengan cepat menilai kekuatan musuhnya dengan deteksi spiritual. Ganas, kalian pasti elit sejati dari Legiun Tiran Jahat. Meskipun Huo Yuhao sangat percaya diri, ia enggan menghadapi musuh seperti itu. Ia tak akan takut jika mereka menyerangnya satu persatu, termasuk Sol Douluo. Namun, hal yang paling menakutkan dari Legiun Insinyur Jiwa Kekaisaran Matahari dan Bulan adalah chemistry yang mereka miliki dengan alat jiwa mereka. Mereka akan mampu meningkatkan kekuatan tempur mereka beberapa kali lipat begitu mulai bekerja sama, dan ke-10 orang itu mungkin memiliki kekuatan yang sebanding dengan title Douluo. Itu bukanlah sesuatu yang ingin ia hadapi. Saya tidak bisa menunda lebih lama lagi. Pikirannya berputar bagai kilat di kepalanya, dan ia kembali melesat ke udara. Ia terbang jauh lebih cepat daripada sebelumnya berkat solo battle armornya. Terlebih lagi, armornya sendiri memberinya perlindungan ekstra. Huo Yuhao mengaktifkan domain imitasi dan gangguan spiritual sekali lagi. Para insinyur jiwa dari Legiun Tiran Jahat belum mendekat. Dan mereka tidak akan bisa mendeteksi lokasi sebenarnya jika mereka tidak memiliki detektor osilasi. Masalah terbesar saat melawan Soul Engineer adalah ketika mereka berhasil mengunci lawan mereka. Terutama dalam situasi 1 lawan 1, lawan seorang Soul Engineer hanya akan menjadi sasaran jika Soul Engineer tersebut berhasil mengunci lawannya. Huo Yuhao tidak punya hobi seperti itu. 7 alat jiwa pengintai udara ketinggian tinggi lainnya telah tiba, dan 9 sisanya masih dalam proses terbang. Namun, Huo Yuhao tahu bahwa ia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dan ia tidak mungkin membawa pergi ke-22 alat jiwa itu. Aku akan mengambil apa saja yang bisa kuambil, aku tidak bisa serakah lagi, dan keselamatan selalu menjadi yang utama. 10 anggota Legiun Tiran Jahat itu bergerak cepat menyerangnya. Mereka adalah bagian dari pasukan belati yang diperintahkan oleh Wang Yiheng, sang banteng manik, untuk bertempur. Hanya ada 5 tim seperti itu di Legiun Tiran Jahat, dan mereka adalah kekuatan tempur inti Legiun. Mereka juga dikomandoi langsung oleh Wang Yiheng, mereka adalah yang terbaik dari yang terbaik. Kedua teknisi jiwa yang melarikan diri itu segera bertemu dengan ke-10 orang itu, dan mereka dengan cepat mengeluarkan detektor osilasi mereka saat mereka mengejar ke arah Huo Yuhao. Mobilisasi ini memperlihatkan kemampuan kerjasama mereka yang luar biasa. 10 anggota dari bagian belati dengan cepat berpencar, lalu terpisah lebih jauh daripada 5 insinyur jiwa pertama. Detektor osilasi mereka tampaknya lebih efektif, dan mereka segera menemukan sosok Huo Yuhao di saat berikutnya. Di atas sana, 2 di antara mereka berhenti, dan sebuah meriam besar yang panjangnya 2 meter, dan memiliki lubang berdiameter setidaknya 1 kaki muncul di bahu masing-masing mereka. Kedua meriam ini diarahkan ke lokasi Huo Yuhao, yang baru saja mereka temukan, dan mereka segera melepaskan tembakan. 2 sinar cahaya perak besar melonjak ke udara dan langsung menuju Huo Yuhao. Bom kejut! Huo Yuhao langsung tahu bahwa itu adalah bom kejut kelas 7. Benda-benda ini bukan mainan. Keunikannya terletak pada seberapa luas jangkauan area efeknya.
Terlebih lagi, semua orang akan terpengaruh jika berada di dalam area efek bom kejut, berapapun tingkat kultivasi mereka. Musuh mereka akan datang begitu mereka menjadi lamban dan bergerak lambat. 8 lainnya dengan cepat meningkatkan kecepatan mereka ke tingkat tertinggi yang mungkin dan mulai mengepung posisi Huo Yuhao. Tatapan mata Huo Yuhao semakin tajam menghadapi situasi ini. Bukannya ia belum pernah menghadapi situasi yang lebih menantang. Semakin kuat lawannya, semakin terpacu potensinya, sejak ia menjadi petapa jiwa. Ia masih belum mengerahkan segenap kemampuannya dalam pertempuran. Hal ini bahkan berlaku untuk Tyrant bermata jahat itu. Tyrant bermata jahat itu tidak mampu menahan serangan dengan kekuatan penuhnya. Huo Yuhao berhenti di udara, dan sesaat kemudian, bayangan putih terpisah dari tubuhnya. 2 bilah cahaya biru tua berkelap-kelip samar di langit. 2 bom kejut yang melesat di udara berhenti di langit. Dan ledakan dahsyat yang membawa sinar perak yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti area efek yang sangat luas pada saat berikutnya. Dingin yang tak tertandingi, pedang permaisuri. Sang putri salju melayang di langit. Dari perawakannya yang elok, orang bisa tahu usianya sekitar 13 atau 14 tahun. Dan raut wajahnya yang sedingin es memancarkan sifat-sifat mulia dan elegan. Ia hanya melayang tanpa suara di langit malam, tetapi ia memberi orang lain kesan keindahan tanpa wujud. 2 bom kejut yang meledak sama sekali tidak menghalangi Huo Yuhao, melainkan menghentikan anggota lain dari bagian belati legiun tiran jahat karena mereka telah meledak sebelum waktunya. Mereka enggan berkomitmen saat berhadapan dengan musuh sekuat Huo Yuhao. Bagaimana jika mereka disergap musuh? Mereka hanya bisa menunggu beberapa detik, lalu melanjutkan serangan setelah efek bom kejut menghilang. Puluhan sinar jiwa biru langsung menuju ke arah Putri Salju. Mereka belum melihat seperti apa rupa lawan mereka dari awal hingga akhir. Dan mereka tidak punya waktu untuk berkomunikasi dengan 2 insinyur jiwa sebelumnya yang telah mundur. Wajar saja, mereka menganggap Putri Salju sebagai musuh mereka ketika ia muncul, meskipun ia tidak tampak seperti musuh mereka karena usianya 13 atau 14 tahun. Mereka tidak rela melepaskan siapapun bahkan jika mereka harus membunuh orang yang salah. Sang putri salju melayang di udara, mengayunkan lengan bajunya yang lebar. Dan sebuah lingkaran putih bersih muncul dan berubah menjadi kristal-kristal es yang tak terhitung jumlahnya di langit. Kristal-kristal es ini sehalus cermin, dan yang lebih aneh lagi, setiap kristal es seakan-akan menghalangi satu sinar jiwa dengan tepat. Kristal-kristal es ini tidak berbenturan langsung dengan sinar jiwa. Setelah setiap sinar jiwa dihalangi oleh kristal es, sinar-sinar tersebut dibiaskan, dan kristal-kristal es mencair sementara sinar jiwa menyebar ke segala arah. Tak satu pun yang bisa mendekati Putri Salju. Siapa yang bisa menandingi permaisuri salju dan permaisuri es dalam hal mengendalikan es dan salju? Kekuatan Putri Salju tumbuh seiring dengan kekuatan Huo Yuhao. Sejak rumput es misterius Adas Bintang menyatu dengannya, es tertinggi Huo Yuhao telah menyublim, dan pemulihan Putri Salju pun semakin cepat. Huo Yuhao tidak yakin apakah Putri Salju akan menjadi permaisuri salju suatu hari nanti, atau apakah ia bisa mencapai kekuatan puncak permaisuri salju. Tapi setidaknya dari situasinya saat ini, itu masih mungkin. Jika itu terjadi, permaisuri salju sendiri bisa menyaingi seorang Ultimate Douluo. Kekuatan Putri Salju melampaui ekspektasi para insinyur jiwa. Tetapi serangan mereka baru saja dimulai. Pusatkan sinar kita, seru sang pemimpin tim. Mereka tak mau lagi berbaik hati dan mengasihani perempuan. Mereka harus mengalahkan lawan mereka sebelum melakukan hal lain.
Sinar biru ditembakkan lagi satu demi satu. Namun, sinar-sinar itu tidak diarahkan langsung ke Putri Salju, melainkan terfokus pada satu titik di langit. Pikiran ke-10 anggota tim menyatu, dan sinar jiwa setebal lengan melesat setelah mereka berkonsentrasi pada satu titik. Sinar biru tua yang mereka ciptakan tidak menjadi lebih tebal, melainkan menjadi jauh lebih tipis. Sinar itu melesat melintasi langit dan tiba di depan Putri Salju dalam sekejap. Ekspresi Putri Salju menjadi sedikit lebih serius. Ia mengulurkan tangan kanannya, dan telapak tangannya berubah menjadi bercak biru es. Ia menekan udara di langit dan beradu dengan sinar jiwa. Breng! Sebuah lonceng aneh terdengar di langit. Sesaat kemudian, sosok Putri Salju yang cantik menjadi sedikit lebih ilusif. Namun, sinar jiwanya juga menghilang di saat yang sama. Ke-10 insinyur jiwa itu tercengang dan tak bisa berkata-kata. Serangan ini telah memusatkan sinar jiwa dari 9 insinyur jiwa kelas 7 dan seorang insinyur jiwa kelas 8 meskipun sinar jiwa itu sendiri tidak kuat. 10 sinar jiwa yang ditumpuk bersama-sama benar-benar sebanding dengan serangan habis-habisan dari seorang Soldo Uluo. Namun, gadis kecil yang tampak seperti baru berusia 13 atau 14 tahun ini tampaknya berhasil menangkis serangan ini. Apa yang terjadi? Yang tidak mereka lihat adalah bahwa Huo Yuhao, yang telah menyembunyikan dirinya, gemetar saat Putri Salju menerima pukulan ini. Kekuatan Putri Salju berasal darinya. Namun, Permaisuri Salju sendiri kuat. Dan Putri Salju memiliki jejak Permaisuri Salju. Dengan demikian, ia dapat menyalurkan sebagian kekuatannya sendiri juga. Putri Salju telah menggunakan gletser tanpa salju dalam serangan itu. Bahkan jika ia menghadapi seorang master jiwa, bahkan Soldo Uluo pun tak akan senang menghadapi serangan ini secara langsung. Namun, pada akhirnya, alat jiwa berbeda dari master jiwa. Dan serangan yang murni berasal dari kekuatan jiwa menyebabkan hawa dingin yang intens di dalam gletser tanpa salju menjadi tidak efektif. Ini berarti Putri Salju dan Huo Yuhao telah menderita kerugian tersembunyi. Sang Putri Salju mulai berputar-putar di udara. Gaun putih bersihnya yang panjang menari-nari. Sementara kepingan salju yang besar berhamburan di udara dan menyelimuti tubuhnya yang indah. Dinginnya permaisuri, ditambah dengan domain es abadi milik Huo Yuhao, segera berubah menjadi tarian salju es tertinggi. Suhu di ketinggian itu memang rendah sejak awal. Meskipun tidak banyak air di udara, suhu tetap turun drastis setelah tarian salju es tertingginya dilepaskan. Para insinyur jiwa yang hendak melancarkan serangan susulan mau tidak mau merasakan tubuh mereka bergerak agak lambat karena masing-masing dari mereka mengaktifkan penghalang jiwa pelindung mereka. Untuk mempertahankan diri. Dingin sekali. Mereka semua merasakan hal yang sama secara bersamaan. Yang lebih menakutkan, sosok wanita muda itu telah menghilang di antara hamparan kepingan salju yang luas.